Warga Mambalan Gunung Sari berunjuk rasa menolak pembangunan perumahan. Seorang dokter warga Desa Kateng, Lombok Tengah diduga hilang terseret arus. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbaharui informasi Anda. Ragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Salsabila. Inilah iNews NTB selengkapnya. Warga Mambalan Gunung Sari berunjuk rasa di depan kantor desa setempat. Mereka menolak pembangunan perumahan di wilayah mereka karena khawatir akan mencemari sumber mata air. Dengarkan saya, Pak. Warga desa Mambalan Gunung Sari berunjuk rasa di depan kantor desa setempat. Mereka menolak pembangunan perumahan di wilayah mereka karena khawatir akan mencemari sumber mata air. Penolakan itu mencuat karena sebelumnya adanya dugaan penerimaan uang di mana pengembang tersebut diakuinya telah mengantongi izin untuk membangun di kawasan tersebut yang jaraknya sekitar 50 meter dari sumber mata air, tapi masyarakat takut sumber mata air yang selama ini dikonsumsi tercemar dengan keberadaan perumahan tersebut. Korlap aksi menuntut tidak ada pembangunan perumahan di wilayah mereka karena takut mata air Renggung akan rusak. Berbuat secara nyata menolak pembangunan BTN itu saja. Karena di lokasi BTN itu ada mata air Renggung, mata air kami yang dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Desa Mambalan, termasuk aparat-aparat ini semua. Untuk minum, untuk makan, mandi, semuanya digunakan dari air itu. Itu makanya masyarakat resah. Tapi jawaban Kades ini ya pelan-pelan, katanya izin dari atas lah. Kepala Desa Mambalan, Sayyid Abdullah Al-Kaf yang ditemui usai demo, menegaskan jika pemerintah desa secara resmi juga melakukan penolakan terhadap pembangunan perumahan tersebut karena akan merusak mata air yang menjadi kebutuhan dasar warga dan telah melayangkan surat penolakan kepada semua instansi yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Sesuai dengan tuntutan masyarakat, sesuai dengan aspirasi masyarakat waktu kita musyawarah, kami dari desa dengan tegas menyatakan bahwa kami menolak pembangunan perumahan BTN tersebut. Tanggal 26 Februari kalau tidak salah waktu itu, pokoknya sekitar 3 hari setelah musyawarah, kami kirim surat sekitar 10 instansi terkait, mulai dari Bupati, mulai dari PU, lingkungan hidup, pertanian, sampai ke Ombudsman kami sudah bersurat terkait masalah penolakan itu. Dari koordinasi pihaknya dengan pengembang dalam izin yang telah dipegang oleh pengembang tersebut tertuang keterangan proyek pembangunan perumahan tersebut tidak akan mencemari mata air tersebut. Untuk pembangunan perumahan yang kurang lebih berjumlah sekitar 85 unit itu sudah ada beberapa lahan warga mencapai sekitar 1 hektar lebih yang dibayar pengembang untuk menjadi lokasi pembangunan tersebut. Usai melakukan demo di kantor desa, warga mengancam akan terus melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak direspon. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang dokter Lalu Wisnu Aditya Wardana, warga Desa Kateng, Lombok Tengah diduga hilang terseret arus saat memancing di Pantai Lancing, Lombok Tengah. Seorang dokter Lalu Wisnu Aditya Wardana, 27 tahun, warga Desa Kateng Pendem, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, hilang saat memancing ikan di perairan Pantai Lancing, Dusun Tampa, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, pada Rabu sore. Kabar hilangnya korban viral di media sosial usai diunggah by Fitriani Fatoni yang merupakan kerabat korban dan kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada kantor SAR Mataram. Sebelumnya korban bersama 2 orang rekannya memancing menggunakan perahu, namun naas di tengah laut perahu yang ditumpangi terbalik karena dihempas ombak. Akibat kejadian ini 1 orang yakni Lalu Wisnu Wardana hilang terbawa arus, sementara 2 orang lainnya berhasil diselamatkan oleh nelayan yang melintas saat kejadian.
Sementara itu hingga saat ini tim SAR masih melakukan pencarian korban yang hilang dengan menggunakan rigid inflatable boat atau RIB dan drone. Dan melakukan pencarian di sekitar LKP dengan menggunakan RIB Posar Mandalika. Setelah melakukan pencarian karena faktor cuaca, maka kami hentikan sementara pada tadi malam dan hasil mesin hill, sehingga pada pagi hari pada pukul 06.00 kembali kami melakukan pencarian dengan menggunakan RIB dengan luas pencarian, area pencarian 2-3 nautical mile, mulai dari perairan Tampah sampai dengan Taunting-Unting dengan hasil mesin hill. Selain tim SAR, TNI Polri, BPBD hingga nelayan dan keluarga juga turut serta melakukan pencarian korban. Kesedihan keluarga korban tidak dapat terbendung saat menunggu korban di bibir pantai sembari berdoa agar korban segera ditemukan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan calon jemaah haji Lombok Barat belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahap pertama, lantaran dinyatakan belum memenuhi syarat istihaah. Kuota pemberangkatan haji di Lombok Barat tahun ini mencapai 772 orang jemaah. Dari total calon jemaah haji yang akan diberangkatkan, terdapat puluhan jemaah haji yang belum menyelesaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jika ada jemaah yang mengundurkan diri, kursi haji yang kosong secara otomatis diganti oleh CJH yang sebelumnya masuk cadangan. Selain itu, pelunasan BPIH tahap pertama bagi JJH yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2024 sudah bisa dilakukan sejak 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Untuk pelunasan tahap kedua dari tanggal 5 hingga 26 Maret 2024. Pelunasan tahap pertama ini diprioritaskan kepada CJH reguler, CJH lansia, dan CJH cadangan karena mereka juga berhak untuk melakukan pelunasan. Tahun 2024 jamaah haji kita berjumlah 722 orang. Untuk kemarin di tahap pertama yang sudah melunasi 654 orang. Sisanya insya Allah akan dibuka di tahap kedua nanti untuk mengisi pemenuhan kota yang kurang tadi itu. Di sisi lain, berdasarkan keputusan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji, besaran biaya haji untuk embarkasi Lombok mencapai 8.630.888. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Live Movie Spesial Lebaran. Komando Sang Bernyawa. Sang Kiai. Air Mata Surga. Malaikat Kecil. Di balik 98. Di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews.
Asian Cup Under-23 live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Usai lebaran, volume sampah di Lombok Tengah naik hingga 10 ton per hari, menyusul bertambahnya aktivitas dan konsumsi masyarakat selama lebaran. Usai merayakan Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Syawal, volume sampah di Lombok Tengah meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah, bahwa selama Lebaran volume sampah meningkat hingga 10 ton jika sebelumnya volume sampah sampai 50 ton per hari. Namun sejak perayaan Lebaran, volume sampah meningkat menjadi 60 ton per hari. Kondisi ini tidak terlepas dari aktivitas masyarakat yang bertambah sehingga daya konsumsi masyarakat juga meningkat. Sementara itu, volume sampah semakin bertambah, namun Dinas Lingkungan Hidup hingga kini masih kekurangan armada pengangkut sampah. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki 20 armada pengangkut sampah untuk seluruh Kabupaten Lombok Tengah, sehingga mencoba memaksimalkan dengan jumlah armada yang ada. Selama Lebaran. Lebaran. Penyebabnya apa itu kira-kira Pak? Ya, aktivitas masyarakat dalam dan meriahkan Lebaran. Masih menumpuk-numpuk tidak terangkut. Ini kan sampah harian itu. Kalau sampah yang istilahnya sampah yang berminggu, berhari-hari bahkan minggu insya Allah tidak ada. Karena begitu kita berusaha 3 kali 24 jam harus sudah terangkut. Dinas Lingkungan Hidup berharap persoalan sampah dapat dituntaskan dengan maksimal, terutama dengan adanya penambahan armada dan kebutuhan lainnya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, musim libur lebaran membawa berkah bagi nelayan Pantai Ampenan, Kota Mataram. Karena para nelayan meraup cuan dari penyewaan perahu mereka kepada pengunjung. Ribuan pengunjung padati objek wisata Pantai Ampenan, Kota Mataram pada libur lebaran.
Momentum ini menjadi berkah tersendiri bagi nelayan untuk meraup cuan dari penyewaan perahu kepada pengunjung. Harga sewa yang sangat terjangkau pun menjadi daya tarik untuk mencoba sensasi dan merasakan naik perahu milik nelayan untuk mengintari atau mengelilingi lautan. Kenapa pantai jadi pilihannya liburan lebaran? Apalagi? Cari liburan aja kita. Perahu juga? Perahu tadi main, tahu? Main kita naik perahu ngeong. Saya selama 3 tahun di Lombok belum pernah naik ini. Ramainya pengunjung yang datang berwisata ke Pantai Ampenan pada libur Lebaran tahun ini diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir pekan. 5.000. Berapa menit itu keliling-keliling? Tergantung paling 10 menit. 10 menitan ya? 10. Gimana ini? Lebaran tempat kali ini banyak dapatnya? Alhamdulillah. Ramainya pengunjung di Pantai Ampenan Kota Mataram tentunya menjadi berkah bagi para nelayan yang memanfaatkan momen dengan menyewakan perahu mereka untuk mengelilingi lautan kepada para pengunjung. Dalam sehari, para nelayan mampu mendulang cuan ratusan hingga jutaan rupiah. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat jamin stok beras hingga pertengahan tahun ini menyusul disiapkan 37.000 ton beras untuk suplai ke masyarakat. Tingginya harga beras belakangan ini membuat warga kesulitan untuk membeli beras. Meringankan beban warga, pihak Pemda Lombok Barat melalui Dinas Pertanian telah menyiapkan 37.000 ton beras medium yang akan disuplai ke masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan langkah intervensi harga beras di pasaran dengan melakukan operasi pasar di setiap pasar di Lombok Barat. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir dengan stok beras karena pihaknya juga akan membagi ratusan ton beras kepada para penerima bansos selama 3 bulan ke depan. Kami di sini ada program pemerintah yaitu Bapang, bantuan pangan. Itu setiap bulan kami menyerahkan bantuan pangan kepada penerima manfaat kurang lebih 916 ton setiap bulan. Nah, jadi kalau tidak didukung oleh kita mendatangkan beras dari Surabaya atau dari mana gitu, jadi kita akan kekurangan. Jadi ini disebabkan karena apa? Karena sekarang itu pengaruh El Nino, jadinya panen kita itu bergeser. Seandainya kemarin panen kita tidak bergeser, kita Februari sudah panen raya, tidak akan kita mengimpor. Kalau stok kita itu aman, kita kemarin masih sampai 6 bulan ke depan. Karena kita bulan apalagi ditambah lagi dengan panen bulan April ini sekitar akan ada tambahan lagi menjadi 26.000 ton. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Lombok Barat, stok beras untuk tahun ini surplus 207.123 ton beras. Dengan total kebutuhan hingga akhir tahun sebanyak 84.315 ton beras, sehingga Lombok Barat masih surplus sebanyak 122.816 ton beras. Kendati demikian, masyarakat diharapkan jangan menjual beras di atas head harga beras yang telah ditentukan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Error. iNews sore setiap hari. iNewsroom dan iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Jatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak.
AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Johnny taking on his man before delivering a cross. It loops up and Chetri in the back post. And McMurphy just pushed away to Jackson Irvine. This is Indonesia. Marcelino Ferdinand. AFC Asian Cup Under-23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Warga di pesisir pantai Cemara, Lembar, Kabupaten Lombok Barat budidaya madu lebah trigona. Rasa madu yang dihasilkan pun dari peternakan ini berbeda dengan madu biasanya. Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu lokasi peternakan lebah trigona yang mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk budidaya madu. Dengan memanfaatkan gazebo di tengah hutan bakau, warga memasang kotak-kotak kecil sebagai wadah peternakan madu trigona. Lebah trigona berbeda dengan bentuk lebah lainnya dengan ukurannya lebih kecil. Madu yang dihasilkan pun memiliki rasa yang berbeda, tidak hanya manis tetapi juga terdapat rasa kecut. Menurut warga Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, budidaya madu lebah trigona ini digeluti sejak tahun 2015 dengan harga jual dibanderol dengan harga Rp150.000 untuk ukuran 250 ml. Nah, juga madu trigona ini dia modelnya spesial, tidak seperti madu-madu kebanyakan. Juga di sini adalah kandungan yang di dalam madu itu termasuk dia salah satu kandungan untuk mempitkan body. Kalau tidak salah apa bahasanya itu di propolis, sehingga madu ini dia terasa beda rasanya
dengan madu-madu yang lain. Dia seperti rasanya agak kesem-keseman. Selain itu, budidaya madu lebah trigona juga dinilai mampu meningkatkan penghasilan warga sekitar di luar pekerjaan sebagai nelayan, dan kedepannya peternakan lebah trigona dapat berkembang menjadi lokasi wisata di Pantai Cemara. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik dan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama, mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.